Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani dari kelas 4B PAI. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA dengan judul besar yaitu Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif dalam Hadis. Langsung mulai saja. Yang pertama ada teks hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Hashim, hadatsana Auf an Hasin an Abi Bakri qala wa qad nafani lan bi kalimat sami'taha min Rasulillah ayyama jamni ba'dama kadamta an haqqi bi ashabi jamni fa uqatili ma'ah qala lama balagha Rasulullah anna ahli farshi qad malaku ala jindi kursi qala lam yuflih qawma walahu amrihi amrata, yang artinya Utsman bin Hasim telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abi Bakrah, dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah pada waktu perang Jamal. Sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta yang dipimpin oleh Aisyah, aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada Aisyah binti Kisroh. Selanjutnya ada sanad dan matan serta muharibnya. Yang pertama itu sanad, matan, dan muharib itu untuk mengetahui hadis, untuk mengetahui kesahihannya hadis tersebut. Yang pertama sanadnya dari Utsman bin Umar al-Haythman. Yang kedua ada Auf bin Jamilah al-Arabi. Yang ketiga ada Hasan bin Abi Hasan Yashar. Yang terakhir ada Nafi bin Haris al-Sauqafi. Nah, selanjutnya ada periwayat. Periwayat itu orang yang menyampaikan hadis keperempuanan ini berasal dari Rasulullah SAW. Terus yang pertama mendengar itu Nafi bin Haris al-Sauqafi. Nafi ini memberitahukan tentang hadis ini kepada Hasan bin Abi Hasan Yasar. Ya, Hasan ini memberitahukan kepada Auf bin Jamilah al-Arabi. Auf ini memberitahukan kepada Utsman bin Umar al-Haytham. Nah, muharrir dari hadis ini adalah Imam Bukhari. Selanjutnya ada syarah atau penjelasan dari hadis ini. Yang pertama ada penjelasan secara tekstual. Penjelasan secara tekstual ini oleh ulama klasik atau mutlak yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada penjelasan secara kontekstual. Penjelasan secara kontekstual ini oleh ulama kontemporer yang meneliti asbabun al-dunya. Selanjutnya ada pendapat para ulama. Beberapa ulama menafsirkan hadis yang mengisyaratkan tentang peran dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga sebagai pembatasan terhadap peran mereka dalam kepemimpinan publik. Namun, ada juga ulama yang menekankan bahwa tidak ada larangan langsung dalam Islam terhadap kepemimpinan bagi perempuan, asalkan perempuan tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama Islam.
terdapat keragaman pandangan di kalangan ulama terkait hal ini, dan interpretasi tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan penafsiran individual. Selanjutnya ada nilai pendidikan yang dapat kita petik dari hadis kepemimpinan perempuan ini. Yang pertama itu ada kesetaraan. Kesetaraan itu meskipun peran perempuan dalam kepemimpinan mungkin di kalangan kita itu terbatas, menurut beberapa penafsiran, hadis-hadis tersebut dapat mengajarkan kita pentingnya kesetaraan gender dalam Islam. Ini dapat mendorong pembelajaran tentang pentingnya menghargai dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama contohnya dalam kepemimpinan ini. Selanjutnya yang kedua itu ada tanggung jawab. Hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan ini juga menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam memimpin atau dalam kepemimpinan, baik dalam konteks rumah tangga maupun dalam konteks lainnya seperti masyarakat. Ini mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, keadilan, dan integritas dalam masalah kepemimpinan. Yang ketiga ada fleksibilitas interpretasi. Apa sih interpretasi? Fleksibilitas itu adalah menurut hadis tentang kepemimpinan perempuan ini menunjukkan fleksibilitas dalam pemahaman agama. Hal ini dapat membuka pintu buat diskusi dan refleksi lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam konteks modern ini. Yang terakhir, nilai pendidikan itu ada pendidikan dan pengetahuan. Pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam Islam juga dapat kita lihat dari hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuanan ini. Hadis kepemimpinan perempuanan ini menekankan bahwa perempuan yang memimpin harus memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Dengan memahami 4 nilai pendidikan menurut hadis kepemimpinan perempuanan ini, kita sebagai perempuan khususnya dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang peran perempuan dalam Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan oleh kita khususnya sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan mengenai tugas UTS hadis Tarbawi tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif dalam hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.